muncul inisiatif dari pemerintah untuk menggerakkan energi hijau dan terbarukan. Apakah emiten ini layak untuk dibeli secara fundamental dan teknikal? Dan bagaimana kelanjutannya dengan kolaborasi emiten Toba dengan GoTo, Gojek, Tokopedia? Saksikan ulasan berikut. Halo Smart Investor, hari ini kita akan berjumpa kembali, yaitu mengangkat sebuah emiten yang berfokus kemudian melakukan renewable energy. Renewable bisnisnya menjadi energi terbarukan dan bisa mewujudkan energi hijau di 2030 dengan emisi karbon yang 0%. Jadi di emiten ini kita akan membahas sebuah emiten yang bergerak di pertambangan batubara, kemudian dia mencoba mengklasifikasikan bisnisnya menjadi energi bersih yang terbarukan. Ajang CSR Research Competition ini diadakan untuk memperingati HUT Pasar Modal Indonesia ke-45 tahun dan juga menyambut bulan inklusi keuangan. Diperlombakan penampilan riset terbaik membahas emiten-emiten atau perusahaan tercatat yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita pilih TBS Energi Utama ini karena beberapa kategori. Pertama, keyakinan yang kuat dari perusahaan untuk mengubah strategi bisnisnya yang semula dari pertambangan batubara, kemudian dia beralih ke energi kelistrikan atau energi hijau yang berkesinambungan. Kemudian juga berkolaborasi dengan Gojek Tokopedia dengan cara membuat kendaraan listrik Elektrum sering dikenal. Kita juga merekomendasikan dengan target price 1.580 untuk long termnya. Berbicara company profil perusahaannya, TBS Energi Utama sebelumnya adalah Toba Bara Sejahtera yang didirikan pada 3 Agustus 2007, merupakan perusahaan energi terintegrasi yang berfokus pada sektor batubara. Kemudian bisnis TBS ini mencakup 3 sektor. Pertama, batubara, kendaraan listrikan, dan juga terlibat pada perkebunan kelapa sawit. Dalam beberapa tahun terakhir, Toba lebih gencar atau lebih fokus mengarungi bisnisnya ke energi hijau atau energi bersih yang berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan dan generasi selanjutnya. Dari sinilah kita sangat tertarik membahas Toba karena visi perusahaan yang sangat kuat, yaitu untuk mempedulikan generasi selanjutnya bagaimana Indonesia di masa yang akan datang untuk mengurangi polusi emisi karbon dengan cara menerbitkan subsektor usahanya di kendaraan listrik dan energi terbarukan. Kalau dari chart, TBS Energi di close di harga 820 dengan stock performanya year to date bergerak 7%, dalam 6 bulan dia bergerak 41% dan 12 bulan dia bergerak 65%. Selanjutnya, untuk kendaraan listrik dimulai bertahap dari sekarang sampai 2025 dan seterusnya. Pada awal tahun ini, Toba juga mulai joint venture dengan e-commerce Gojek Tokopedia untuk memperkenalkan kendaraan listrik bernama Elektrum. Kendaraan ini akan diuji coba oleh armada pengendara Gojek yang akan menjadi kesaksian awal dan terakhir yang mengklaim bahwa hemat bahan bakar sebesar 30%. Diversifikasi Toba dari industri hilir batubara juga dilakukan melalui pemanfaatan pertambangan listrik tenaga bumi berkapasitas 2 kali 50 MW yang dioperasikan oleh PT Gorontalo Listrik Perdana dan PT Minahasa Cahaya Lestari. Kemudian perseroan juga berinvestasi di energi berkelanjutan melalui PT Adimitra Energi Hydro dan PT Bayu Alam Sejahtera. Ini adalah gambar PLTU Python Energy. Secara terpisah, perseroan juga telah menjual saham Python 5% ke produsen listrik independen terbesar negara berkapasitas 2,4 MW. Dari segi balance sheet dan cash flow, Toba baru saja mencatatkan pendapatan sebesar 519 US dollar di tahun 2021 dan kita proyeksikan di akhir tahun 2022 kita proyeksikan pendapatan Toba tumbuh sebesar 779 US dollar. Kontribusi tambahan baru ini juga akan terlihat daripada penjualan listrik dan hasil perkebunan sawit. Seiring rencana perseroan mengubah haluan bisnisnya dari sektor energi batubara menjadi sektor energi terbarukan dan berkelanjutan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan ESG, Environmental, Social, and Government. Overall, ESG kita buat dengan skor 3,5 atau of 4.
Yaitu pertama, kita melihat dari segi lingkungan. Perseroan berkomitmen pada energi berkelanjutan. Yaitu perseroan telah berinvestasi pada sumber energi yang lebih bersih untuk melengkapi bisnis yang ada. Kemudian dari sosial, kita memberi nilai yang good atau baik, di mana perseroan juga mengadakan pelatihan dan pengembangan secara berkala guna memaksimalkan talenta, kinerja, dan produktivitas karyawan. Karena perseroan juga berharap kesuksesan dan kesejahteraan karyawan adalah kesuksesan perseroan juga. Dan ini dipastikan mereka bisa tumbuh berkembang menjadi pemimpin perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian dari segi government, kita memberi nilai excellent, di mana salah satu misi perseroan juga mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik-praktik terbaik untuk mengembangkan perseroan. Fokus perseroan sekarang dan di masa depan adalah menemukan keseimbangan dalam menjalankan bisnis dengan prinsip people, planet, dan profit. Ini adalah makna sebenarnya dari keberlanjutan. Ini adalah contoh-contoh penerapan ESG, yaitu melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Lanjut mengenai makroekonomi Indonesia, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan menjadi 50 basis poin atau 4,25%. Tetapi kedepannya Bank Indonesia akan juga lebih agresif menaikkan suku bunganya menjadi 5%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut juga sebagai langkah menurunkan ekspektasi inflasi dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental perusahaan. Selanjutnya adalah laju inflasi di Agustus yang kita peroleh data yang terakhir itu 4,69%. Laju inflasi Indonesia dari tahun 2021 sampai 2022. Kebijakan moneter lebih ketat bukanlah hal yang mengejutkan mengingat potensi kenaikan inflasi Indonesia di tahun 2022 sampai 2023 ini adalah kenaikan inflasi yang kami perkirakan sementara dapat memperlambat momentum Gross Domestic Product atau GDP di semester 2 tahun 2022 sampai 2023 nantinya. Dari makro lainnya, perbaikan ekonomi juga terus dilanjutkan dengan semakin membaiknya potensi permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor. Dari analisa industri, kita mengambil peranan industri pertambangan dalam mendorong perekonomian nasional. Kita mengangkat sebuah pembahasan mengenai batubara. Konsumsi batubara yang terbesar adalah di PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi listrik. Selain itu, batubara juga digunakan untuk sumber panas atau reduktor pada berbagai industri seperti industri semen, metalurgi, pupuk, dan tekstil. Dari analisa sektor, prospek dari sektor energi merupakan salah satu yang potensial. Kami mengutipnya dari data ADX Quarter Statistik 4, di mana menunjukkan pertumbuhan ADX sektoral dari sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 45% secara year on year, atau yang lebih rincinya dapat dilihat pada tabel yang kita tampilkan dalam riset ini. Dari cakupan persebaran cadangan batubara Indonesia berdasarkan provinsi, terbesar yaitu 42% adanya di Kaltim dan 33% lainnya juga berada di Sumatera Selatan. Bisnis CBS merupakan cerminan identitas dari perjalanannya sebuah perusahaan yang betapa pentingnya keberlanjutan yang tidak lagi cukup atau untuk sekedar berfokus pada nilai ekonomi dari sebuah bisnis, tapi perlu juga untuk mengikutsertakan dampak sosial dan lingkungan. Untuk menjalankan komitmen tersebut, perseroan juga telah berinvestasi sebesar $500 atau setara 7,5 triliun hingga tahun 2025. Sekarang kita lanjut ke analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis yang digunakan sebagai perencanaan strategis untuk mengukur dan mengevaluasi faktor-faktor apa saja yang terkait dengan eksternal ataupun internal dari dalam perusahaan. Kemudian kita membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah strong, yaitu kekuatan dari bisnis TBS Energi Utama. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh TBS Energi Utama. Di antaranya adalah pasar batubara ini sangat kompetitif yang dipengaruhi oleh faktor di luar kendali perseroan. Yang kedua, kuantitas batubara yang dijual perseroan juga dapat berubah selama transportasi ke tangan pelanggan. Misalnya berkurangnya kualitas sehingga dapat menurunkan harga kualitas batubara tersebut. Selanjutnya adalah opportunities, yaitu peluang yang dimiliki oleh TBS Energi Utama.
Yang pertama, saat ini Indonesia sedang gencar menambah jumlah pembangkit listrik dan energi terbarukan karena mengusung energi hijau seperti prospek kendaraan elektrum yang bekerjasama dengan Gojek Tokopedia untuk mewujudkan Indonesia hijau di 2030 dengan emisi zero karbon. Yang terakhir adalah third, yaitu ancaman yang dimiliki oleh TBS Energi Utama. Yang pertama yaitu penambangan ilegal pada area-area konsesi perusahaan. Yang kedua, kegiatan usaha perseroan menjadi negatif apabila cadangan batubara ini bisa habis. Dan yang ketiga, kegiatan perseroan ini sangat rentan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali perseroan seperti risiko operasional, kondisi cuaca, dan bencana alam. Selanjutnya kita melihat dari laporan laba ruginya. Dalam laba rugi, pendapatan juga tumbuh sebesar 48% secara year on year. Laba operasi juga tumbuh sebesar 59%. Berdasarkan update laporan keuangan terbarunya, kami merekomendasikan buy untuk saham Toba dengan melihat potensi bisnis karena dengan katalis keyakinan yang kuat dari perseroan untuk mengubah haluan bisnisnya dari energi batubara menjadi energi hijau dan berkelanjutan. Toba adalah penerima manfaat langsung dari kebijakan nasional. Kemudian kami melihat perolehan laba di tahun ini sebesar 70% dengan potensi upside sampai harga 1.580% atau dengan persentase 95%. Selain itu, kami juga melihat kolaborasi yang dilakukan Toba dengan Gojek ini sangat berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan usaha Gojek dalam menerbitkan kendaraan listriknya. Dan kami memperkirakan laba dan ROI-nya juga akan tumbuh signifikan mengingat PBV yang masih rendah sebesar 1,3 dan ROI yang terus membaik untuk kedepannya. Kemudian kita lihat pada analisis resiko. Analisis resiko adalah faktor utama yang paling menentukan adalah faktor supply demand. Analisis resiko kita bagi menjadi dua, yaitu resiko umum pada pertambangan dan energi, kemudian resiko utama pada perusahaan TPS Energi Utama ini. Dari resiko umum, menurut ISER yang mengatakan semakin tingginya komitmen negara-negara dunia terhadap netral karbon, yaitu melakukan transisi menuju energi bersih. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi permintaan batubara untuk kedepannya. Kemudian juga terlihat pada komitmen beberapa negara maju seperti Jepang dan Jerman yang melakukan penghentian utama pada penggunaan batubara sebelum tahun 2030, dan mereka juga menetap pendanaan investasi bagi perusahaan-perusahaan batubara di luar negeri. Resiko lainnya yaitu regulasi Indonesia yang masih kuat mendukung usaha sektor batubara sehingga menimbulkan kesulitan bagi investor asing untuk menyalurkan investasinya yang mendukung sektor energi hijau. Kemudian ada pun risiko utama yang akan dihadapi oleh TBS Energi Utama ini. Pertama, risiko harga batubara yang mengalami siklus yang dapat berfluktuasi secara signifikan sehingga kelebihan pasokan pada aset terdampar di masa yang akan datang. Yang kedua, terdapat kemungkinan adanya pemanfaatan lahan dan sumber daya lainnya sehingga terjadinya hukum tumpang tindih dan sengketa yang saling bertentangan dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga, pasar batubara yang sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali perseroan. Resiko yang keempat pada peraturan perundang-undangan baru termasuk seperti DMO yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja usaha perseroan. Resiko lainnya yaitu pada operasional dan infrastruktur, kondisi cuaca, bencana alam yang dapat merugikan usaha perseroan. Kegiatan perseroan juga dalam jangka panjang dapat dipengaruhi secara negatif apabila perseroan juga tidak memiliki haluan bisnis yang dapat mendukung usaha perseroan ke depannya. Selanjutnya adalah perhitungan biaya modal perusahaan. Di antaranya adalah cost of equity, cost of structure, and cost of debt. Yang pertama kita bahas cost of equity. Cost of equity kita dapat adalah 9%, yaitu tingkat pengembalian modal yang diharapkan oleh investor setelah dimasukkan dengan risk free atau risk minimum yang diperoleh sebesar 7%, beta saham, dan risk premium atau return tambahan yang diperoleh adalah 3%. Kemudian yang kedua adalah cost of debt. Cost of debt didapati 5%, yaitu tingkat suku bunga yang disyaratkan oleh bank dan mesti dibayarkan oleh perusahaan ke pihak bank dengan yang dijumlahkan dengan bunga dan pajak. Dan yang ketiga yaitu capital structure, yaitu posisi utang
perusahaan terhadap ekuitas. Didapatlah ekuitas sebesar 45% dan utang 55%, sehingga YCC-nya sebesar 7%. Selanjutnya adalah financial modeling. Kami memproyeksikannya pada income statement. Kami memproyeksikan dari tahun 2021 sampai 2025 dengan cara memakai rumus forecasting. Di antaranya kami mengasumsikan kenaikan pendapatan perusahaan sebesar 50% secara year on year dan kenaikan bunga selain beban keuangan sebesar 10% secara year on year. Selain itu juga kenaikan pajak sebesar 24% dengan asumsi ada koreksi fiskal dalam penghasilan bersihnya. Dan barulah kita masuk ke dalam valuasi emiten TOBA. Valuasi adalah suatu indikator yang digunakan oleh investor untuk memperhitungkan, untuk menerjemahkan apakah emiten ini layak untuk ditanamkan modal ataukah tidak, dengan cara mengukur dengan beberapa rasio keuangan. Di antaranya adalah PER, PBV, DER, ROE, dan EPS. Yang pertama akan kita bahas adalah PER atau Price Earning Ratio, yaitu penjumlahan harga saham dibagi dengan laba per lembar saham. Didapatlah hasil 5,82%. Yang kedua yaitu EPS. EPS kita dapat dengan cara menjumlahkan laba bersih dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Didapatlah hasil EPS sebesar 129,70%. Yang ketiga yaitu PBV. PBV yaitu Price to Value, harga wajar sebuah saham, yaitu harga saham dibagi dengan nilai buku perusahaan. Didapatlah hasilnya 1,2 kali. Yang keempat adalah ROE, yaitu dengan cara membandingkan laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Kita dapatlah hasilnya 21,56%. Hal ini adalah yang sangat menggiurkan untuk para investor ketika memasuki sebuah bisnis atau investasi, karena dari rasio keuangan yang kita hitung dari ROE, pendapatan juga bertumbuh signifikan. Hal inilah yang membuat kita merekomendasikan saham TOBA ini layak untuk dibeli atau diinvestasikan, karena mengingat potensi bisnis. Dengan adanya potensi bisnis yang luar biasa, maka dapat mengembangkan potensi ROI atau laba perusahaan di masa yang akan datang dengan sangat maksimal. Yang keempat adalah DER atau total utang, yaitu total utang kita dapat dari total utang dibagi dengan total ekuitas induk, yang didapatlah hasilnya 151%. Smart Trader, barulah kita masuk ke dalam analisa teknikal. Dari grafik kita melihat penurunan saham TOBA sudah mulai terbatas, tapi di ujungnya juga terbentuk pola descending triangle. Apabila descending triangle ini tembus ke bawah, maka juga itu pembatasan resiko kita sebagai trader. Jadi kalau kita merekomendasikan TOBA adalah dengan durasi hold 6-12 bulan atau 1 tahun, dengan alasan potensi bisnis yang mulai dikembangkan perseroan juga sangat unggul dan kompetitif, sehingga dapat mendorong kenaikan laba dan bisa mendorong kenaikan harga saham pula untuk keesokan harinya. Maka kita menargetkan saham ini bisa profit dengan 95% di harga 1.580 per lembar saham dengan target swing ya kawan-kawan. Maka kita lihat di sampingnya itu adalah outlook untuk TOBA adalah swing buy. Maka untuk Bapak Ibu bisa memperhatikan yang mana support, yang mana resisten, dan exit. Itu exit below ketika Bapak Ibu trading, exit lah ketika harga itu bergerak di bawah 650. Secara harian TOBA berada dalam kondisi major yang strong downtrend dan masih bergerak ke arah bawah. Dan apabila kita perhatikan pola descending chart yang terjadi, yaitu descending triangle, apabila harga masih bergerak di bawah 800, maka belum ada ketentuan harga untuk naik. Namun apabila harga mampu bergerak di harga 800, maka terindikasi harga ini terjadi akumulasi dan penurunan juga sudah terbatas, ataupun penurunan yang terjadi akan segera terjadi pembalikan arah. Nah, sampailah kepada investment research disclaimer. Tetaplah disclaimer dan
padukan dengan analisa Bapak Ibu. Semua analisa yang kita padukan dalam episode ini adalah semata-mata disediakan untuk ajang kompetisi CSR Research Competition, tidak untuk dipublish secara komersil dan hanya digunakan secara pribadi, karena laporan ini semata-mata juga dibuat untuk memeriahkan HUT pasar modal ke-45 tahun dan menyambut bulan inklusi keuangan. Nah, setelah kita ulas saham Toba, apakah menurutmu saham Toba ini layak di-buy atau bye-bye? Nah, sekali lagi, disclaimer on, dan do you understand? Apabila kamu ada komentar lain mengenai saham Toba, segera share komentarmu di kolom di bawah ini. Jadilah smart trader atau smart investor yang produktif, yang dapat menghasilkan cuan, yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk kemakmuran bersama. Jadikanlah pasar saham ini sebagai ladang mencari modal untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see you next time.